Kembali lagi pemirsa di Liputan 6 Pagi dengan saya Aisyah Priyono dan Duyani. Saudara, banjir bandang serta sapuan angin kencang ini hingga tanah longsor memporak-porandakan sebagian wilayah besar Nusa Tenggara Timur. Sejumlah wilayah masih terisolasi. Cuaca ekstrim yang terjadi di Nusa Tenggara Timur salah satunya disebabkan badai tropis Seroja yang mendekati mulai 2 April lalu. Badai kemudian memicu hujan lebat, angin kencang hingga gelombang tinggi di Laut Sau, Laut Timor hingga Selat Sumba. Badai yang mencapai puncaknya pada 5 April lalu juga memorak-morandakan daratan. Siklon ini sebelumnya hanya terdeteksi di wilayah laut, tidak sampai ke daratan. 11 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur terdampak. Lebih dari 100 orang meninggal dunia. Kini di tengah pencarian korban yang terseret banjir bandang, warga yang bertahan masih dihadapi dengan cuaca buruk yang masih mengancam. BMKG memprediksi cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan lebat masih akan melanda wilayah NTT. Pergerakan daripada siklon tropis Seroja yang saat ini terus menjauhi wilayah Indonesia. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa keberadaan siklon tropis Seroja ini masih cukup dekat dengan wilayah perairan ataupun kepulauan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon tropis Seroja terus bergerak dari selatan NTT menuju ke arah barat daya seperti Sulawesi dan sekitarnya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. berikut adalah waspadai potensi bencana yang mengintai kapan saja, mulai dari banjir, longsor hingga tanah bergerak di berbagai wilayah. Tanggul Sungai Tambak Agung jebol, 2 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terendam banjir. Ratusan rumah hingga puluhan hektar sawah tak ubahnya seperti sungai dan danau. Agar banjir cepat surut, sejumlah pompa air dikerahkan untuk mengalirkan air ke sungai. Hujan deras yang mengguyur semalaman membuat 5 kelurahan di 3 kecamatan di Kota Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir. Jalan desa hingga rumah warga terendam banjir dengan ketinggian beragam. Membantu warga yang kebanjiran, Dinas Sosial membagikan nasi bungkus ke lebih dari 2.000 warga. Longsornya jalan antar kecamatan terjadi di Jalan Utama Lembah Gunung Madu, Kecamatan Simo, menuju ke Kecamatan Klego. Karena berbahaya untuk dilewati, akses jalan sementara ditutup, apalagi badan jalan juga sudah retak. Warga terpaksa harus memutar lebih dari 5 km. Fenomena tanah bergerak di Kelurahan Rangas dan Kelurahan Galung Barat, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat semakin parah. Jalanan bergelombang, tembok retak, dan lantai pecah terbelah. Tim ahli geologi dari BNPB tengah meneliti sejumlah titik tanah bergerak untuk mengetahui penyebab fenomena ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Sekian dari berita Liputan 6, kami berdua pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.